Oke, di sini gua tanpa basa-basi, tanpa intro lah, karena di sini lumayan berat untuk proses editingnya. Jadi langsung saja buka aplikasi Infinity Design. Bisa kalian klik baru, tapi di sini untuk eh, secara langsungnya atau kalau kalian klik baru itu tidak ada tombol yang namanya buat. Jadi itu mungkin sedikit bug ya untuk di aplikasi Infinity Design versi 3410. Nah, jadi caranya bisa kalian klik titik tiga, kemudian klik buka, kemudian simpan. Nah, klik juga logo plus yang ada di pojok kanan atas. Kemudian setelah tampil seperti ini, untuk namanya seperti biasa, klik saja sesuai nama yang diinginkan. Di sini gua menggambar yang namanya vektor pet, khusus menggunakan handcam, dan karena proses editingnya lumayan berat juga, jadi di sini gua tidak pakai intro ya guys. Nah, kemudian kalian cari aja fotonya dan klik jiplak. Setelah fotonya ketemu, klik jiplak aja, jangan gambar. Kalau jiplak kan nanti si objeknya bisa buat jiplakan kalian. Kalau gambar ya buat import kayak logo dan lain-lain atau watermark lah. Kemudian kalian klik yang nomor 2 itu, kliknya jangan yang nomor 3. Kalau yang nomor 3 itu untuk memiringkan, misalkan si objeknya itu agak miring, klik yang nomor 3, tinggal geser-geser. Nah, setelah gambarnya selesai dan objek sudah pas dengan ukuran yang kalian mau, langsung saja ke proses pembuatannya. Di sini gua untuk proses pembuatannya menggunakan lasso dan juga pen ya. Jadi pen tools dan juga lasso. Untuk ballpointnya, untuk pennya itu menggunakan lasso dan ya itulah pokoknya. Kemudian langsung saja tracing dari bagian hidung. Kemudian ini untuk warna dasarnya ya. Jadi buat kalian yang belum paham cara pembuatan si vektor dog ini, kalau untuk vektor dog itu jangan sampai kalian terkecoh lah, karena misal ini hidungnya ada dua warna, jadi yang satu warna coklat atau keunguan lah, tapi kan di sini temanya ya drop ya, jadi ikutin saja dari warna yang sudah tersedia. Kemudian kalau untuk color yang lainnya, nah di sini gue untuk menggunakan dua warna tersebut, kalian ambil dari warna yang gelapnya aja, atau bisa kalian tracing, kemudian kalau warnanya kurang tinggal edit aja. Kemudian gunakan warna yang paling terang dari yang kalian ambil tadi dan kasih opacity. Kenapa harus dikasih opacity ya, dikarenakan itu untuk efek highlight ya, atau efek yang terkena cahaya lah. Jadi untuk efek pencahayaan itu menggunakan yang warna putih yang dikasih opacity lah, bukan warna putih. Bisa menggunakan warna putih dan bisa menggunakan warna terang dari warna yang kalian ambil. Nah, jadi kalau untuk pembuatan vektor di hidungnya itu ya cukup seperti itu saja, tidak ada yang aneh-aneh, karena untuk semua vektor pet atau vektor kucing atau vektor apapun itu step by stepnya tetap sama dari mulai atas sampai bawah ya, itu aja gitu. Dan di sini gua murni ya, setiap pembuatan vektor itu, mau vektor pet atau vektor apapun itu, murni menggunakan tangan, karena di sini gua tidak mempunyai yang namanya stylus. Dan juga karena sudah terbiasa, jadi ya begitulah ya, gak ada yang aneh-aneh kalau untuk pembuatan vektor itu. Semuanya murni menggunakan tangan, dari mulai hidung sampai arsiran pun semuanya itu menggunakan tangan. Nah, di sini gua untuk sampel highlight di bagian hidung untuk bagian terang-terangnya, karena untuk bagian gelap ya tinggal kalian ambil warna gelap, atau bisa langsung kalian pilih color yang warna hitam. Jadi cukup simpel kalau untuk pembuatan hidung itu. Yang ribetnya di proses highlight, dan apalagi kalau warna hidungnya itu dua warna, jadi sedikit sedikit agak susah lah kalau untuk yang pemula. Tapi kalau kalian sudah terbiasa ya kalian akan sangat gampang untuk mengerjakan si projectnya tersebut. Setelah bagian hidung selesai, lanjut ke bagian mata. Di sini warna matanya kan agak kekuning-kuningan. Nah, di sini gua biasanya improve warna mata. Cara improve warna mata kalian lihat aja lah dari
dog-dog yang lain atau dari anjing yang lain, warna matanya warna apa? Biasanya kan golden brown. Nah, di sini kan warna kuning, jadi agak kurang pas gitu kalau terlalu mengikutinya. Dan untuk highlight atau efek dari pencahayaan di mata juga sama. Dan cukup menggunakan satu warna saja kalau untuk pet, supaya tidak memakan waktu lah. Dan kalau untuk efek dari pembulatan si matanya biasanya menggunakan warna putih. Untuk opacity-nya kisaran 25 sampai 30-an. Jadi cukup simpel dan cukup mudah lah untuk kalian yang baru pertama kali atau yang baru belajar. Kalau untuk vektor pet itu lebih lebih mudah dan gampang lah untuk dipahami. Karena untuk highlight dan untuk efek dari si bulatan mata itu tinggal menggunakan warna putih opacity 20, untuk lapisan keduanya opacity 100. Yang cukup simpel dan gampang lah. Nah, ini setelah selesai di area T. Tetapi kalau misalkan ada bagian yang kurang, kalian bisa tambahkan, atau yang bagian yang kurang-kurang lah, kayak di bagian pinggirannya tuh, kalian bisa tambahkan saja dari warna hitam, kemudian kasih warna putih dan opacity. Sebenarnya tidak perlu banget sih, tapi buat lo yang perfeksionis ya mungkin harus digambar. Dan ini setelah selesai untuk di bagian mata dan juga hidung, bisa disebut area T sudah selesai. Selanjutnya kalian tinggal tambahkan saja di bagian pinggirannya itu ada kan bagian pinggiran yang layar, itu yang disebutnya itu layar. Kalian tinggal tambahkan layar. Untuk area T simpan di paling atas, dan untuk arsiran langsung saja di bagian bawahnya. Nah, di sini kalau dibilang kalau untuk arsiran itu cukup simpel, dan untuk settingannya itu gua menggunakan tools yang namanya Lazy. Untuk settingannya ada yang namanya tadi radius. Untuk radius itu menggunakan 1 dan elastisnya on. Dan juga di sini gua sedikit memberitahu kalau perbedaan elastis dan tidak menggunakan elastis itu, kalau tidak menggunakan elastis itu cukup kaku ya. Ya apa ya, bisa dibilang itu ya cukup kaku lah. Jadi tangan kalian mungkin karena gua juga belum coba, mungkin lebih nyamannya kalau menggunakan tab atau yang menggunakan stylus. Mungkin ya, karena gua juga belum pernah nyoba. Karena gua selalu settingannya itu di radio 1, kemudian elastisnya on. Belum pernah coba-coba yang lain, karena apa ya? Kalau sudah nyaman di satu style ya buat apa coba-coba lagi? Kecuali kalau coba style yang baru, misalkan kayak vektor kendaraan, itu kan banyak sekali ya cara-cara daripada pembuatannya itu banyak. Enggak seperti vektor pet. Kalau vektor pet kan sama, tinggal kalian arsir-arsiran saja gitu, sudah selesai. Kalau kalian sudah temu settingan yang nyaman buat kalian ya tinggal pakai aja, nggak perlu coba-coba yang lain. Atau misal ada proses yang lebih cepat baru kalian coba, misalkan ada yang dibuat dari bulatan-bulatan warna dulu, ambil dari keseluruhan warna baru arsiran, itu baru boleh dicoba. Kalau untuk settingan dari Lazy Tools itu ya menurut gua itu tergantung dari nyamannya kalian. Nyaman radius gede kemudian elastis off, ya coba aja. Kemudian ada juga yang lebih nyaman seperti gua, radius kecil elastis on. Karena setiap orang itu memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan memiliki cara yang berbeda-beda. Dan di sini gua nggak ada cara yang ditutup-tutupi, karena gua juga sama ketika proses belajar pusing, dan gua menyalurkan semua dari kerisauan gua ketika gua belajar vektor. Gimana sih cara pembuatannya? Karena kalau zaman dulu itu jarang sekali orang yang membuat tutorial vektor seperti ini, apalagi di Android. Mungkin kalau untuk di software kayak bukan Infinity Design, software kayak komputer atau laptop itu banyak, mungkin kayak AI, Corel dan lain-lain mungkin ada, atau Photoshop lah mungkin ada. Tapi untuk Android ya
agak susah kalau zaman dulu waktu 2017-an ke bawah lah. Karena booming-boomingnya Infinity Design itu pada tahun 2018 kalau nggak salah, seingat gua. Karena gua join di tahun itu, dan kebetulan tahun itu banyak sekali yang sama proses belajar dan sama banyak yang belum paham. Jadi untuk tips dan triknya itu jarang ada yang nge-share. Nah, kali ini gua share beserta semua settingan yang biasa gua gambar kalau membuat vektor pad. Nah, untuk awal mula arsiran itu bisa kalian gunakan seperti, atau bisa gunakan cara yang biasa gua lakukan. Dari mulai bawah hidung, kemudian di atas hidungnya itu yang bisa disebut itu area moncongnya ya. Jadi yang menyangkut area moncong itu ya di bagian atas dari si mulut anjing tersebut. Itu termasuknya di bagian moncong. Itu biasanya gua bilang seperti itu supaya lebih simpel dalam proses penyampaian ke kalian, dan biar kalian lebih paham juga apa yang disebut dengan moncong dan apa yang disebut dengan arsiran. Kalau arsiran itu ya ini yang lagi gua buat, yang runcing-runcing itu ya arsiran, karena caranya ya diarsir, digesek-gesek gitu, ngarsir kayak kalian menggunakan pulpen kemudian kalian gesek-gesek itu ya, itu kan biasanya disebut dengan arsiran. Dan juga jangan sampai kalian lupa ya, kalau kalau sudah terlalu banyak layer itu kalian harus gabungkan. Caranya kalian tarik saja dari layer, dari si layer itu kalian tinggal geser ke kiri kemudian gabung gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk prosesnya. Nah, ini untuk kalau kalian penasaran recording video sama record layar itu atau rekaman layar ya seperti ini hasilnya. Dan ini murni gua gambar, bukan karena buat konten, tetapi ini gua biasanya gambar seperti ini menggunakan tangan semuanya. Jadi bukan hanya keperluan buat konten, tetapi inilah aslinya kalau gua ngegambar si vektor apapun itu, vektor mobil ya mungkin next lah gua bakal editing vektor mobil, kemudian dia dikasih yang seperti ini karena biasanya gua kan seperti itu. Tapi kalau untuk vektor mobil itu enggak terlalu penting-penting banget sih kalau handcam, karena sama-sama aja gitu prosesnya. Yang penting kan cara-caranya kayak line out dan lain-lain itu yang penting sama. Kalau untuk vektor pad kan banyak orang yang kok bisa menggunakan tangan tapi runcing-runcing kayak gitu. Itu karena apa ya? Jam terbang. Nah, kalau jam terbang kalian sudah banyak atau sudah terbiasa dengan pembuatan vektor pad yang menggunakan tangan, itu ya ngaruh juga terhadap skill kalian. Karena gua juga dulu waktu belajar hasilnya enggak seperti ini, masih kaku juga, arsiran juga enggak serapat ini, enggak sepadat ini untuk arsiran. Karena ini bisa dibilang arsiran itu kalau dulu waktu 2018 ini udah masuknya ke kategori detail. Kalau tahun-tahun sekarang ini udah masuknya ke medium, dan kalau arsiran gede itu masuknya ke simple loh. Kalau zaman dulu arsiran kecil masuknya ke kategori detail. Karena dulu gua ingat waktu 2018 pas awal-awal gua belajar di vektor pad, gua 2018 atau pas 19 akhir ya. Pokoknya di tahun-tahun antara 2018 sampai 2019 itu gua mencoba membuat vektor pad yang gua bisa dibilang keluar dari zona nyaman lah. Karena gua dulu nyamannya di vektor wajah, meskipun burik lah kalau bisa dibilang hasilnya, tetapi yang gua pikirin itu dulu karya bukan uang. Tetapi semakin kesini semakin bertambah tahun, bertambah usia, ya yang dipikirin ya tetaplah uang. Nah, kebetulan pada tahun tersebut, tahun 2000 ya, yang tadi gua bilang lah, tahun tersebut itu pas gua lagi apa ya, berusaha keluar lah dari zona nyaman. Yang penting gimana caranya dapat duit lah pada tahun tersebut. Nah, adalah lowongan pembuatan vektor pad untuk satu hewannya itu bisa dibilang waktu dulu 35k lah dulu itu.
Nah, itu termasuknya kategori medium. Ada yang simple itu harganya 30k dan detail 40k. Nah, sedangkan kategori yang seperti ini, yang seperti sekarang gua buat, itu masuknya ke detail. Dan gua belum mampu membuat yang seperti ini. Nah, beberapa bulan kemudian baru gua bisa membuat yang kayak gini dan masuknya ke kategori medium. Jadi sudah semakin banyak orang yang bisa membuat vector pad yang lebih bagus, yang lebih menarik dan yang lebih realistis ya, bisa dibilang. Itu ya pokoknya namanya hidup, masih banyak lah, banyak persaingan, banyak apalah. Pokoknya kayak dagang aja, di sini warung, sana warung ya, vektor di dunia perindustrian vektor juga sama. Jadi ada satu yang bisa merambat, ada yang belajar dan masih makin banyak lah yang bisa, dan hasilnya ya bisa kalian rasakan sendirilah yang kalian join di dunia profektoran sejak lama, sejak mungkin dari 2016 bisa dibilang ya. Ada yang bilang dari 2016 sudah ramai, tapi gue join 2018 karena gue baru tahu pada tahun tersebut. Jadi bisa dibilang apa ya gue yang ketinggalan atau yang gue kurang update, dan kenal aplikasi Infinity Design juga baru tahun 2018 karena waktu dulu itu masih sekolah. Nah, jadi seperti yang tadi gue bilang ya, kategori seperti ini udah masuknya ke medium. Untuk detailnya ada yang lebih gila lagi, arsiran lebih tipis, dan untuk ukuran atau shape-nya itu lebih kecil lagi. Karena kalau ini kan masuknya ke shape gede. Untuk shape kecil itu yang bentuk arsirannya itu lebih kecil, atau bisa dengan cara kalian zoom lebih gede lagi. Nah, seperti itu yang paling rumit dalam pembuatan vector pad. Dan kelas-kelasnya itu kadang udah berusaha membuat detail tapi masuknya ke kategori medium, ya gak apa-apa, yang penting kan dapat uang. Nah, setelah seperti ini, untuk bagian kanannya kan sama aja, langsung saja ke bagian mulut. Untuk di bagian mulut arsirannya sama, gak ada yang beda. Jadi kalian tinggal arsir-arsir aja gitu. Warna, kalau untuk warna di sini gua kan stylenya itu airdrop. Jadi airdrop itu warna yang langsung diambil dari si objek. Kalau warna turunan itu warna yang sudah disiapkan. Misalkan kalau coklat udah ada paletnya, putih udah ada paletnya, hitam udah ada paletnya. Yang seperti itu. Gue dulu pernah membuat yang satu yang warna turunan yang seperti gua jelaskan tadi, yang sudah menyiapkan palet. Dulu pernah membuat yang seperti itu, tapi hasilnya ya kurang maksimal karena gua bukan orang yang di bidangnya. Tetapi ya kalau bisa disebut bagus ya bagus, karena pernah gua nawarin juga, udah masuk ke kategorinya, cuma gua nggak ambil. Jadi tergantung dari nyaman kalian, mau kalian style airdrop ataupun style warna turunan ya terserah. Ada juga yang vector pop art, itu jarang banget yang bisa, dan gue juga belum pernah nyoba, dan mungkin ya belum bisa karena ya belum pernah nyoba ya. Jadi gue bilang gue nggak bisa karena gue belum pernah nyoba seperti itu. Tapi kalau dicoba ya pasti bisa. Dan ini pelajaran juga buat lu pada yang apa ya, yang bisa dibilang cepet banget ngeluh. Misalkan ketika lu lagi gambar, udahlah gak bisa, itu pasti gak bisa karena dari ucapan itu kan, misal udah gua gak bisa, ya gak bisa. Tapi kalau udah coba belum bisa, dan udah beberapa puluh kali atau berapa ratus kali belum bisa juga, ya itu baru bisa dibilang lu emang bukan di bidangnya. Tetapi kalau belum juga nyoba, belum terjun, belum, ya bisa dibilang belum terjun, belum nyoba, cuma lihat kok prosesnya rumit banget dan langsung bilang nggak bisa, itu ya yang namanya nggak ada usaha. Tapi kalau udah nyoba 1 project, 2 project, 3 project dan hasilnya nggak ada perubahan sama sekali, ya itu bilang nggak bisa wajar. Tapi kalau belum coba, itu namanya bukan nggak bisa, tapi belum bisa karena belum nyoba. Seperti itu. Dan gue juga gitu ya, waktu dulu belum bisa dan belum nyoba untuk pembuatan vektor pop art. Kalau untuk pop art wajah pernah, kayak beberapa style lah dulu waktu gila-gilanya belajar vektor banyak, karena pop art itu
dulu jarang yang bisa, dan juga apa ya, penempatan paletnya juga lumayan ribet, lumayan rumit, dan lah masih banyak lagi lah pokoknya. Tapi gua pernah membuat vektor pop art untuk wajah, tapi kalau untuk pet itu belum pernah nyoba. Nah, dan untuk tutorial pada kesempatan kali ini cukup sekian, karena untuk bagian badan ya sama arsirannya kayak bagian wajah dan bagian kuping dan lain-lain. Untuk bagian badan itu sebenarnya nggak terlalu rumit-rumit banget, karena bagian badan tinggal kalian arsir saja, dan juga banyak bagian yang harus di improve. Jadi kalian nggak perlu detail, misalkan arah bulunya kemana itu nggak terlalu diperhatiin, yang penting hasilnya bagus dan juga hasilnya sama. Nah, cukup seperti itu saja kalau untuk di bagian badan, karena kebanyakan yang badan harus diimprove, jadi orang-orang jarang yang memperhatikan di bagian badan. Yang penting arsirannya tetap kecil dan tetap rapi. Itu tipsnya yang bisa gua sampaikan pada kesempatan yang terakhir di akhir video ini. Dan mungkin ya cukup sekian yang bisa gua sampaikan untuk tutorial kali ini, dan beberapa lah obrolan yang tadi gua sampaikan. Dan see you di next tutorial. Buat kalian yang mau request untuk vektor apa lagi lah kedepannya, silahkan kalian tulis saja di kolom komentar. Dan ada lagi untuk next project itu pembuatan vektor mobil, lebih tepatnya truk lah. Dan see you di next tutorial.